Beberapa dari monster logam ini memiliki prestasi cemerlang pada tahun 1930-an. Tetapi sudah tak puas lagi ketika Nazi menyerbu. Namun yang lainnya memang sudah buruk sejak pertama kali dibangun. Hari ini kita akan membahas tank-tank terburuk Soviet pada Perang Dunia Kedua. T-26. Lebih dari 10.000 tank ringan T-26 menghadapi pasukan Jerman yang maju pada Juni 1941. Kekuatan serangan utama Soviet pada 1930-an itu benar-benar ketinggalan zaman ketika Barbarossa diluncurkan. Berbekal senjata 45 mm T-26 efektif melawan tank PZ-1, PZ-2, dan PZ-3,8T milik Jerman. Tetapi sama sekali tidak berdaya melawan tank yang lebih maju dan hampir semua jenis artileri anti-tank musuh. Selama berbulan-bulan pertama perang, ribuan T-26 hilang dalam pertempuran dan karena kegagalan teknis. Sebagian besar tank membutuhkan perbaikan besar tetapi tidak cukup waktu saat itu. Soviet memilih untuk tidak memperbaiki T-26 yang rusak, tetapi menggantinya dengan T-60 dan T-70 yang baru. Tank-tank T-26 juga dikerahkan ke bagian-bagian yang lebih tenang dari medan pertempuran, seperti Soviet Finlandia. Selain itu, lebih dari 1.000 T-26 mengambil bagian dari invasi bersama Soviet Inggris ke Iran pada Agustus 1941. T-26 bertempur sampai hari-hari terakhir Perang Dunia Kedua, termasuk dalam operasi Soviet melawan Jepang. Namun, tank itu terakhir kali digunakan dalam serangan besar selama operasi Cold Show yang menghancurkan Angkatan Darat ke-6 Jerman di Stalingrad pada awal 1943. T-60. Berbeda dengan T-26 yang sudah ketinggalan zaman, T-60 adalah salah satu tank terbaru Soviet di awal invasi Jerman. Tank ini dikembangkan pada Agustus 1941 dan diproduksi massal pada bulan berikutnya. Namun, baru tidak selalu berarti baik. T-60 gagal menjadi pengubah permainan dalam konflik. Meriam otomatis SVAK-20mm tank tidak menimbulkan banyak ancaman bagi kendaraan lapis baja militer musuh. Sementara lapisan baja tipis tank itu sangat mudah ditembus oleh tank Jerman yang paling lemah dan peluru artileri. Karena mesin bensinnya yang tidak mudah terbakar, T-60 sering menyala seperti lilin. Kru tank bahkan menjulukinya sebagai kuburan bersama untuk 2 orang. Selama pertempuran Stalingrad, meriam otomatis SHVAK sering macet setelah beberapa tembakan karena udara yang berdebu. Alhasil T-60 harus bertarung hanya dengan senapan mesinnya, menempatkan pada level yang sama dengan tank-tank awal Perang Dunia Pertama. Dari akhir 1942, fungsi utama T-60 adalah sebagai pembawa amunisi untuk tank T-34 dan KV. Tank terkuat Soviet pada tahun 1930-an ini adalah satu-satunya tank 5 turret atau menara kecil pada tank yang diproduksi secara massal di dunia. T-35 sering disebut sebagai kapal perang darat. Dengan dilengkapi satu senapan 76,2 mm, 2 senapan 45 mm, dan senapan mesin, tank ini bisa menciptakan kehancuran yang sangat besar di sekitarnya. Namun persenjataan yang kuat ini juga merupakan kelemahan T-35. Komandan tank tidak bisa mengendalikan tembakan dari kelima menara secara efektif. Pada awal 1940-an, tank berkekuatan luar biasa ini benar-benar menjadi ketinggalan zaman. T-35 adalah monster seberat 58 ton yang lambat, dengan kecepatan lintas alam tertinggi 14 km per jam, dan dengan tebal lapis baja hanya 20 mm. Oleh karenanya, menggunakan tank itu di medan perang sama saja dengan menyodorkan diri untuk dilumat habis oleh artileri modern musuh. Namun, sebanyak 49 dari monster logam buas itu masih tetap digunakan ketika perang melawan Reich ketiga pecah. Meski sebagian besar tank keok dalam pertempuran di Ukraina Barat, beberapa di antaranya berperang pada pertempuran Moskow.
Menariknya pertempuran terakhir T-35 adalah bersama Wehrmacht. Jerman yang sebelumnya berhasil mendapatkan salah satu T-35 menggunakannya dalam pertempuran Berlin pada 1945, di mana tank-tank itu hancur oleh serangan tentara merah Soviet. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?